Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya dan terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, di vlog kali ini saya memasak daging panggang ala Chinese atau char siu. Ini menggunakan daging babi dan juga saya akan membuat nasi goreng ala Chinese. Namun teman-teman gak perlu khawatir, yang gak boleh makan daging ini teman-teman bisa ganti pakai daging ayam. Itu sama sekali nggak ngerubah rasanya, cuman beda di dagingnya aja teman-teman. Nah, ini bahan-bahan yang diperlukan, teman-teman ikutin aja langkahnya. Pertama masukin aja ini bawang putih. Di sini itu sekitar 7 siung bawang putih sama 1 ruas kayak gini itu jahe teman-teman. Jadi dicincang. Kita masukin semuanya. Setelah itu bawang merah ini sekitar 4 siung kalau kecil. Masukin juga semuanya. Lalu masukin hoisin sauce-nya ini sekitar 2 sendok makan. Kemudian masukkan ini ngohyong, bumbu ngohyong gitu yang Chinese 5 spice atau bumbu ngohyong gitu. Ini setengah sendok teh. Ya, di sini saya pakai beetroot, ini yang seperti digambar tapi saya keringin. Jadi saya bikin bubuk kayak begini. Ini sebagai pengganti beras merah, teman-teman. Kalau teman-teman ada beras merah yang biasa untuk masak angka gitu, kalau dimasakkan Chinese itu cuman perlu dijadiin bubuk, dihancurin kayak begini. Saya nggak punya beras itu, jadi saya pakai beetroot. Ini sama aja. Lalu masukkan madu. Ini sekitar 2,5 sendok makan atau sampai 3 sendok makan. Kalau di mililiter ini sekitar 60 ml teman-teman madunya. Di sini saya nggak pakai gula, tapi seharusnya itu pakai gula, cuman saya skip, saya mengurangi konsumsi gula, jadi pakai madu saya agak banyakin sedikit kayak begini. Lalu di sini kita punya perasan lemon sekitar setengah sendok makan. Dan yang terakhir kita di sini ada 1 sendok teh oyster sauce sama 1 sendok teh itu soya sauce gitu teman-teman. Kemudian kita aduk semuanya jadi rata sampai semuanya menyatu teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman, setelah ini udah selesai, udah tercampur rata, tadi saya udah tes rasa juga, itu udah pas rasanya. Jadi di sini saya pakai sekitar 470 gram daging babi teman-teman kayak begini. Kemudian kita aduk hingga rata. Langkah terakhir dalam membumbui maksud saya, kita di sini perlu tiga apa sih namanya, pokoknya 3 batang ini daun bawang, jadi cuma perlu diginiin aja. Kemudian diaduk kembali sampai rata. Ini tuh teman-teman rasanya ada manisnya, ada gurihnya, sama kayak ada asemnya dari lemon itu. Dan ini langkah terakhir, yaitu kita harus marinasi. Kita pakai wadah yang sama aja kayak sebelumnya. Jadi itu kita masukin kembali ke sini. Masukin kayak begini. Sekarang udah terlumuri dengan saus. Jadi kita tutup aja teman-teman. Atau bisa juga pakai piring atau mangkok biasa, terus teman-teman tutup aja pakai apa aja, yang penting dia ketutup kayak gini teman-teman tuh. Sekarang waktunya dimarinasi. Dan sekarang kita marinasi dulu teman-teman di dalam kulkas. Ini biarin minimal selama 6 jam. Jadi pastikan semuanya itu ngeresep gitu teman-teman. Jadi rasanya bakal lebih enak, lebih gurih. Oke, sampai ketemu di 6 jam selanjutnya. Dan ini udah dimarinasi teman-teman selama 6 jam tadi di dalam kulkas. Sekarang kita mau mulai bakar atau dipanggang teman-teman. Kayak begini.
Nah, di sini saya udah siapin itu buat panggangannya, dan ini saya masukin sedikit air, teman-teman. Fungsinya supaya tetap menjaga dagingnya itu enggak kering. Jadi itu bakalan tetap juicy, tetap lembab kayak itu, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau pakai daging ayam, saya saranin itu pakai daging ayam bagian paha, dan sebelum dimarinasi usahakan untuk pisahin dulu tulangnya. Jadi di sini bakalan tanpa tulang ayamnya itu. Kemudian saya saranin untuk masaknya itu ngebakar atau manggangnya itu pakai bara api, teman-teman, kayak kita bikin bakar ayam pas malam tahun baruan gitu loh. Jadi bakalan lebih enak, tapi berhubung di sini saya nggak bisa, jadi saya pakai oven listrik di sini. Nah, ini sausnya jangan dibuang ya teman-teman, ntar nanti saya jelasin. Dan ini udah saya mau masukin. Di sini saya pakai oven listrik itu dengan suhu 175 derajat, dan akan dipanggang itu setiap sisinya 25 menit. Nah, sebelum kita balik, sisi pertama itu kita olesin dulu teman-teman pakai saus yang tadi tersisa. Kemudian kita balikkan, udah itu 25 menit selanjutnya kita olesin lagi ke sisi yang lain, baru kita angkat gitu teman-teman. Sambil nungguin dagingnya mateng, ini saya mau bikin nasi goreng ala Chinese. Di sini saya pakai 2 sendok makan minyak goreng, pakai minyak apa aja boleh. Lalu saya masukin telur, ini yang udah dikocok 1 butir telur. Kenapa saya masukin telurnya dulu? Itu karena supaya aroma telurnya itu berasa, teman-teman. Itu yang paling enak pas kita makan nasi goreng ala Chinese. Kita pinggirin sebentar. Di sini saya ada bawang merah, ini saya pakai yang gede. Kalau teman-teman nggak ada yang gede itu bisa diganti pakai yang biasa aja, itu sekitar 3 siung ya. Lalu masukkan wortel kayak begini, diaduk-aduk lagi. Masukkan ini nasi, usahakan nasinya itu dingin teman-teman, kalau perlu masukin ke kulkas aja dulu. Nah, ini tuh saya mau bikin 2 porsi, jadi atau bikin secukupnya aja buat teman-teman, misalnya mau 1 orang. Oh iya, pasti teman-teman pada nanyain kenapa nggak pakai bawang putih, karena selama saya pergi ke restoran Cina di sini yang memang orang dari Cina yang masak, itu mereka nggak pakai bawang putih teman-teman. Jadi di sini mereka itu sebenarnya cuma bawang merah, terus sayurannya pakai wortel, pakai jagung sama kacang polong gitu aja teman-teman. Dan ini simple banget, nggak ribet, jadi ikutin terus ya teman-teman. Setelah itu kita masukin 1 sendok makan soya sauce, 1 sendok makan oyster sauce teman-teman nih. Satu sendok teh minyak wijen. Pastiin dulu kompornya udah mati ya teman-teman, udah dimatiin. Ini nasi gorengnya udah mateng, seperti yang bisa dilihat. Ini hasil akhirnya, jadi itu nggak perlu pakai garam sama nggak perlu pakai micin, tapi rasanya itu udah enak teman-teman. Dan ini dia dagingnya juga udah mateng. Seperti teman-teman bisa lihat, ini dagingnya itu lembab banget teman-teman, gak kering. Itulah fungsinya kita sebelum kita balik itu kita olesin dulu sausnya tadi, terus kita balik lagi sebelum diangkat kita olesin lagi. Tuh teman-teman bisa lihat waktu saya motongnya itu nggak keras sama sekali, dan saya maaf nggak pakai sarung tangan atau apa karena kan ini saya konsumsi sendiri ya teman-teman. Nah, ini dia tuh. Ini tuh lembut banget teman-teman, nggak keras, nggak kering, jadi jangan khawatir, ini tuh anti gagal banget. Dan seperti sekali lagi saya ingetin, ini bisa diganti pakai daging ayam asal bagian paha dan tulangnya itu udah dibuang. Oke teman-teman, ini enak banget loh. Saatnya untuk kita hidangin. Di sini saya cuman pakai timun sebagai lalapan, tapi kalau teman-teman ada acar yang kayak abang-abang nasi goreng gerobak itu bakalan lebih enak lagi teman-teman. Kalau nggak ada juga seadanya aja kayak saya. Dan ini dia hasil akhirnya dari nasi goreng ala Chinese dan daging char siu, daging panggangnya tuh. Langsung aja kita cobain. Nah, sekarang saya mau cobain nasi gorengnya. Itu ada sayurannya juga, ada telurnya. Ini rasanya itu manis sedikit teman-teman dan gurih, dan ini tuh enak banget.
Kemudian sekarang kita cobain dagingnya. Nah, dagingnya ini beneran enak banget. Saya jamin karena rasanya itu seger dari lemon, terus manis dan juga gurih. Oke teman-teman, terima kasih udah ikutin vlog saya. Semoga saja suka dan sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Bye.